Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan wassalatu wassalamu ala man yunzalu alaihil Qur'an Sayyidil anam, Sayyidil bashar, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa YouTube Santri Unisma yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang berada dalam bulan Rajab, di mana bulan Rajab merupakan salah satu bulan mulia min ashhuril hurumi. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal arda wa minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan ya. Dari 12 bulan yang oleh Allah 4 bulan itu dikategorikan sebagai ashhurul hurum, bulan-bulan yang mulia. Tentu dalam bulan-bulan yang mulia ada kisah-kisah yang luar biasa, ada kisah-kisah yang mulia juga. Salah satunya adalah bulan Rajab yang termasuk ashhurul hurum, di mana pada bulan Rajab diriwayatkan bahwa bulan Rajab merupakan bulan di mana nur nubuwah diletakkan oleh Allah, nur nubuwah Nabi Muhammad diletakkan oleh Allah fi batni ummihi, ke dalam perutnya Sayyidatuna Aminah, yaitu pada bulan Rajab. Lamma aradallahu ta'ala khalaqa Muhammadan fi batni ummihi amarallahu ta'ala ridwana ayyaftahal firdausa. Ketika nur nubuwah mau diletakkan oleh Allah ke dalam rahim Sayyidatuna Aminah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan khazinal jannah, di mana malaikat Ridwan ini adalah malaikat penjaga surga. Apa perintah Allah? Perintah Allah adalah ayyaftahal firdaus, membuka pintu surga Firdaus. Tujuannya adalah litta'zim, lil ikram, kepada nur yang akan diletakkan kepada Sayyidatuna Aminah, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peletakan nur niku pada bulan Rajab, sebagaimana yang masyhur di dalam pendapat para ulama, sekalipun masih banyak ikhtilaf. Tapi kalau kita telisi, kalau kita runtut, karena pendapat yang masyhur adalah lahirnya Nabi pada bulan Rabiul Awal. Kalau kita hitung mundur bulan Rabiul Awal ke bulan Rajab jumlahnya 9 bulan. Maka ini sesuai dengan masa kehamilan, yaitu 9 bulan. Oleh karena itu ulama meriwayatkan bahwa nur nubuwah diletakkannya adalah pada bulan Rajab. Sekalipun sebenarnya nur Nabi Muhammad niku jauh diciptakan sebelum khalaqa qoblal asya', sebelum Allah menciptakan semua hal, baik itu lauh, baik itu kolam, baik itu arash, baik itu malaikat, aradin was samawat. Sebelum semuanya diciptakan, Nur Muhammad yang lebih dulu diciptakan. Wa fi riwayat 14.000 tahun baina yaday rabbi, sebelum alam semesta ini diciptakan. Ada juga riwayat dari Maisarah ad-Dibi pernah bertanya kepada Rasulullah, mata kunta nabiyan, kapan engkau menjadi nabi? Nabi kita Muhammad menjawab, wa adamu bainar ruhi wal jasadi. Itu ketika Nabi Adam masih antara ruh dan jasad, berarti belum diciptakan. Nabiullah Muhammad sudah menjadi nabi, dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad ini yataqaddamul anbiya wa akhiru man bu'isa. Beliau adalah yang paling dahulu menjadi nabi, wa akhiru man bu'isa, sekalipun diutusnya memang yang terakhir, khatimun nabiyyin, nabi terakhir.
banyak sekali bukti bahwa nur Nabi Muhammad diciptakan lebih dulu. Ini sudah masyhur. Salah satunya adalah mahar pernikahan Sayyiduna Adam dengan Sayyidatuna Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Sayyidina Adam. Kemudian manusia perempuan yang pertama diciptakan adalah Sayyidatuna Hawa. Dikisahkan bahwa penciptaan Nabiullah Adam, bapak kita semua niku, diciptakan fi waqti zawali ilal asri, ketika waktu duhur sampai asar. Wa khalaqa Hawa min silain min aslaihi al yusra. Kemudian setelah Nabiullah Adam diciptakanlah Sayyidina Hawa min silain min aslaihi al yusra, dari tulang rusuknya Nabiullah Adam yang sebelah kiri. Tulang rusuk. Jadi jodoh niku dipercaya adalah tulang rusuk kita. Dicek tulang rusuknya hilang satu nopo dua. Kalau satu berarti jodohnya satu, kalau dua dua. Nek sampai empat nih berarti bisa empat nih. Jadi diciptakan dari tulang rusuknya Nabiullah Adam yang sebelah kiri. Wa huwa naimun. Nabi Adam itu ketika diambil tulang rusuknya untuk dijadikan Sayyidatuna Hawa, Nabi Adam sedang tertidur. Walamma staiqadha wa sakana ilaiha wa ra'aha wa sakana ilaiha. Ketika Nabiullah Adam bangun, kemudian melihat Sayyidatuna Hawa, wa sakana ilaiha, merasa tenang, merasa senang, merasa suka, tertarik kepada Sayyidatuna Hawa. Wa madda yadahu laha. Kemudian Nabiullah Adam ingin memegangnya. Bangun kok lihat ada sosok cantik, bukan dimimpi nih, bangun tidur. Bangun-bangun pengen megang, sama malaikat dilarang. Mah ya Adam, saya bentar dulu, tunggu dulu, sabar. Dicegah, dilarang oleh malaikat ketika hendak memegang Sayyidatuna Hawa. Nabi Adam gugat, qad khalaqahallahu li. Loh, kok dilarang, padahal Allah menciptakan ini loh untuk saya, menciptakannya untuk saya. Ngapain dilarang? Kata malaikat, faqalu hatta tu'diya mahroha, sampai engkau memberikan mahar kepadanya. Ma mahruha? Nabi Adam bertanya, apa maharnya? Apa Alphard, Filfire, Fortuner, apalagi mobil mewah nih, Pajero, atau emas antamat lantakan, atau emas apa, atau uang miliaran? Apakah itu? Oh bisa, apa bisa itu? Bisa, di surga itu semuanya kan bisa ada. Sekalipun pabrik Jepang belum menciptakan Alphard, kalau memang ternyata maharnya adalah Alphard atau Pajero, maka bisa saja. Tapi Masya Allah, ketika ditanya ma mahruha, malaikat menjawab, mahruha tusolli ala Muhammadin. Maharnya adalah engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi mahar pernikahan bapak kita, manusia pertama, Nabiullah Adam dengan Sayyidatuna Hawa, adalah antusolliya Muhammadin, atau antusolliya Muhammadan, tusolli Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabiullah Muhammad. Itu merupakan satu bukti bahwa Nur Muhammad jauh diciptakan sebelum penciptaan alam semesta. Sekalipun Nur Muhammad diletakkan ke dalam rahim Sayyidatuna Aminah adalah pada bulan Rajab, sebagaimana pendapat yang masyhur dalam riwayat-riwayat. Akan tetapi ketika pada nur nubuah niku diletakkan ke dalam rahim Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Aminah enggak merasa. Masya'artu bi anni hamaltu bihi. Saya enggak merasa hamil. Wala wajadtu sikolan wala wahaman. Saya juga enggak merasa sakit, tersiksa. Kamata di dunisa, sebagaimana perempuan-perempuan lain merasakan
sakit, merasakan ya ada yang ngidam, ada yang macam-macam ya. Ada yang sakit pinggang minta lus-lus suaminya. Nah, niku. Ada yang minta belikan ini itu. Nah niku Sayyidatuna Aminah tidak merasakan sebagaimana keberatan-keberatan atau rasa sakit yang dirasakan oleh wanita pada lumrahnya ketika nur nubuwah diletakkan, sehingga percaya nggak percaya ketika ada seruan ya, yang menyampaikan bahwa Sayyidatuna Aminah sedang hamil, mengandung manusia yang paling luar biasa, manusia istimewa, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seruan ya, ketika hamil diletakkan ada suara ya. Ala anna nurul mahzun al-maknun alladhi yakunu minhun nabiyyu al-hadi yastakirru fi hadhil lailah fi batni ummihi alladhi fihi yatimmu khalquhu wa yakhruju ilan nasi basyiran wa nadhiran. Ada tiba-tiba suara bahwa pada malam itu ya, yaitu pada malam fi lailati rajabah fi lailatil jumu'ah diletakkan nur nubuwah. Ada suara yang berseru seperti itu, bahwa nur yang diletakkan di dalam batni ummihi, rahim ibunya, yaitu Sayyidatuna Aminah, adalah nur yang mulia, junjungan kita Sayyiduna kita Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aminah nggak merasakan, nggak percaya kalau dia sedang hamil. Akan tetapi ada yang janggal, sebagaimana tanda-tanda kehamilan, yaitu inni angkartu raf'a haidati, saya tidak datang bulan. Nah itu yang menjadi tanda-tanda kehamilan Sayyidatuna Aminah dan wanita pada lumrahnya. Tapi kalau sakit, rasa berat, rasa macam-macam yang kurang mengenakkan, ngidam dan lain-lain, tidak dirasakan Sayyidatuna Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad. Di awal-awal kandungannya pun sampai dia tidak merasa bahwa sedang hamil. Wa atani atin wa ana bainan naimati wal yaqdati. Ada sosok yang datang di mana pada waktu itu Sayyidatuna Aminah dalam kondisi setengah bangun setengah tidur, bainan naimati wal yaqdati, antara tidur sama tidak. Hal sya'arti bi annaki hamalti bi sayyidil anam. Ada sosok yang bertanya kepada Sayyidatuna Aminah, apakah engkau merasa bahwa engkau sedang mengandung Sayyidil Anam, tuannya para manusia. Sayyidatuna Aminah tidak merasakan kecuali tanda-tanda kehamilan, yaitu tidak datang bulan. Keistimewaan ketika Rasulullah dalam kandungan itu sangat banyak. Bukan hanya ketika awal diletakkan nur nubuwah tadi, di mana Sayyidatuna Aminah tidak merasakan, terus ada sosok yang mengatakan bahwa ala anna nurul mahzun al maknun itu. Keistimewaan itu, keajaiban-keajaiban itu ditampakkan oleh Allah, bahkan sampai Sayyidatuna Aminah melahirkan. Jadi pada bulan pertama Sayyidatuna Aminah mengandung, yaitu pada bulan Rajab, didatangi oleh sosok yang ganteng, berwibawa, putih, memanggil salam. Sosok itu memanggil salam, marhaban alaika ya Muhammad. Akhirnya Sayyidatuna Aminah kaget, loh sosok siapa ini? Kok tiba datang panggil salam? Akhirnya bertanya, engkau siapa? Sosok itu menjawab, saya Adam. Ternyata sosok itu adalah Nabiullah Adam. Nabiullah Adam mendatangi Sayyidatuna Aminah ingin mengabarkan bahwa Sayyidatuna Aminah sedang mengandung Sayyidul Bashar, tuannya para manusia. Demikian pula di bulan kedua ada sosok yang kembali mendatangi Sayyidatuna Aminah sambil memanggil salam kepada Sayyidatuna Aminah, sambil memanggil salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Sayyidatuna Aminah bertanya, engkau siapa? Sosok itu menjawab, ana nabi syid,
bahwa sosok itu adalah Nabi Syed di bulan kedua yang mendatangi Sayyidatuna Aminah. Sosok itu Nabi Syed mengabarkan kepada Sayyidatuna Aminah bahwa Sayyidatuna Aminah sedang mengandung bayi sahibut ta'wil wal hadis, ahli takwil, ahli hadis, yaitu Nabiullah Muhammad. Bulan ketiga demikian juga. Ada sosok yang mendatangi Sayyidatuna Aminah dengan memanggil salam, "Assalamu alayka ya Nabi Allah." Sayyidatuna Aminah bertanya, "Engkau siapa?" Sosok itu menjawab bahwa sosok itu adalah Nabiullah Idris. Nabi Idris yang datang. Nabi Idris ingin mengabarkan kepada Sayyidatuna Aminah bahwa Sayyidatuna Aminah sedang mengandung Nabiyun Ra'isun, Nabi yang menjadi kepala para nabi, atau Nabiul Anbiya, nabinya para nabi, yaitu Sayyidina Muhammad. Kabar gembira itu disampaikan oleh Sayyidina Idris kepada Sayyidatuna Aminah. Pada bulan ketiga, Sayyidatuna Aminah didatangi lagi oleh sosok. Sosok itu memanggil salam, "Assalamu alayka ya Habiballah." Sayyidatuna Aminah bertanya, "Engkau siapa?" Sosok itu menjawab bahwa sosok itu adalah Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh ingin mengabarkan kepada Sayyidatuna Aminah bahwa sosok yang sedang dikandung adalah sosok mulia, sahibun nasri wal futuh, orang yang memiliki pertolongan, wal futuh. Di bulan ke-4 ya. Bulan kelima ada sosok lagi yang mendatangi Sayyidatuna Aminah. Sosok itu memanggil salam, "Assalamu alayka ya sahbatullah." Keselamatan bagimu wahai sahabat Allah. Sayyidatuna Aminah bertanya, "Engkau siapa?" Sosok itu menjawab, "Ana Hud." Ternyata sosok yang datang itu adalah Nabi Hud. Nabi Hud ingin mengabarkan kepada Sayyidatuna Aminah bahwa sosok yang dikandung adalah Sohibus Syafa'ah fi yaumil masyhud, yaitu sosok atau nabi yang memiliki syafa'ah pertolongan pada hari yang dipersaksikan, fi yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat Rasulullah adalah sosok yang memiliki syafaat, yang akan memberi syafaat kepada umatnya. Pada bulan ke-6, Sayyidatuna Aminah didatangi lagi oleh sosok. Sosok itu memanggil salam, "Assalamu alayka ya rahmatullah." Keselamatan bagimu wahai kasih sayang Allah. Sayyidatuna Aminah bertanya, "Siapakah engkau?" Sosok itu menjawab bahwa dirinya adalah Ibrahim Al-Khalil, Ibrahim yang merupakan kekasih Allah. Nabi Ibrahim mengabarkan kepada Sayyidatuna Aminah bahwa sosok yang dikandung adalah Nabiul Jalil, Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Di bulan setelahnya, bulan ke-7, ada lagi sosok yang datang kepada Sayyidatuna Aminah. Sosok itu memanggil salam, "Assalamu alayka ya mukhtarallah." Semoga keselamatan bagimu wahai pilihan Allah. Sayyidatuna Aminah bertanya, "Siapakah engkau?" Sosok itu menjawab bahwa dirinya adalah Ismail Az-Zabih, anak dari Sayyiduna Ibrahim. Beliau datang kepada Sayyidatuna Aminah ingin menyampaikan kabar gembira bahwa sosok yang dikandung adalah Nabiul Malik. Bulan ke-8 ada sosok lagi yang datang kepada Sayyidatuna Aminah memanggil salam, "Assalamu alayka ya iradallah." Sayyidatuna Aminah bertanya, "Siapakah engkau?" Sosok itu menjawab bahwa dirinya adalah Musa, Nabiullah Musa. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Sayyidatuna Aminah yaitu berupa kabar gembira bahwa sosok yang digantung oleh Sayyidatuna Aminah adalah man yunzalu alaihil Quran. Nanti ketika dia lahir, beliau atau sosok yang dikandungnya adalah orang yang akan diberikan
kitab berupa Al-Quran. Man yunzalu alaihil Quran. Di puncak kehamilan, yaitu pada bulan 9, ada kembali sosok yang mendatangi Sayyidatuna Aminah sambil memanggil salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Keselamatan bagimu wahai Rasulullah, utusan Allah. Sayyidatuna Aminah bertanya, siapakah engkau? Sosok itu menjawab bahwa dirinya adalah Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Sayyidah Maryam. Nabiullah Isa mendatangi Sayyidatuna Aminah untuk menyampaikan kabar gembira bahwa sosok yang dikandung oleh Sayyidatuna Aminah adalah Nabiul Mukarram wa Rasulul Muazzam, Nabi dan Rasul yang mulia yang sedang dikandung oleh Sayyidatuna Aminah. Bahkan keajaiban-keajaiban itu semakin ditampakkan oleh Allah ketika memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Semenjak tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal banyak sekali keajaiban-keajaiban yang ditampakkan oleh Allah, seperti halnya semua rumah bercahaya, alam semesta bercahaya, tumbuh-tumbuhan kemudian menjadi hijau, pohon-pohon yang mati menjadi tumbuh. Jadi semuanya bersemi, bunga-bunga bersemi. Karena itu keajaiban-keajaiban ketika Sayyidatuna Aminah mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, pendengar, penonton, santri Unisma, karena bulan ini kita memasuki bulan Rajab, di mana dalam riwayat, banyak riwayat, bulan Rajab adalah bulan diletakkannya nur nubuah Nabiullah Muhammad ke dalam rahim ibunya, yang itu merupakan salah satu rahmat Allah, di mana Nabi kemudian wa yakhruju ilan nas basyiran wa nadhiran wal hadi ila syiratikal mustaqim. Beliau menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yaitu agama Islam, dari hak menuju batil. Maka seyogyanya kita di bulan Rajab sebagai bulan yang menjadi rahmat dari Allah dengan dilahirkannya, diletakkannya nur nubuah Nabi Muhammad, maka sepantasnya kita terus meningkatkan ibadah, ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah dengan cara meningkatkan amal-amal soleh, kemudian terus berusaha menjauhi larangan kemaksiatan, baik maksiat itu berupa maksiat zahir yang tampak ataupun maksiat-maksiat batin, hasud, rakus, riya dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.